Musim mudik Lebaran tahun 2022 memang terbukti mengalami lonjakan jumlah pemudik yang sangat signifikan. Dilarangnya mudik pada 2 tahun sebelumnya, menjadikan momen mudik tahun ini sebagai momen di mana para pemudik memanfaatkan waktu untuk bertemu sanak keluarga di kampung halaman. Selain jumlah pemudik yang meningkat cukup tajam, momen mudik Lebaran tahun 2022 juga merupakan momen berbuka puasa bagi perusahaan otobus. Setelah dalam jangka waktu 2 tahun, mengalami kesulitan dikarenakan adanya pembatasan penumpang yang diberlakukan oleh pemerintah dikarenakan adanya pandemi. Beberapa perusahaan otobus terlihat berlomba-lomba untuk menarik minat para pemudik yang menggunakan moda transportasi bis untuk dapat memenuhi kuota kursi bis miliknya. Namun lonjakan dalam jumlah pemudik pada tahun ini menimbulkan sebuah fenomena yang cukup menarik, di mana beberapa perusahaan otobus ternyata kurang berhasil dalam memberangkatkan armada bisnya sesuai jadwal. Pemberlakuan satu arah di jalan tol, dan juga kemacetan parah yang terjadi pada jalur arteri, ditengarai menjadi salah satu alasan keterlambatan armada bis ini. Namun di balik beberapa hal tersebut, ternyata beberapa perusahaan otobus secara brilian sudah memperhitungkan hal yang akan terjadi, sehingga tetap bisa memberangkatkan armada bisnya dengan tepat waktu, tanpa ada keterlambatan waktu yang cukup signifikan. Berdasarkan pengamatan tim Ical Traveler di beberapa terminal, inilah 6 perusahaan otobus dengan pelayanan terbaik dalam manajemen waktu pemberangkatan penumpang pada musim mudik Lebaran 2022. Jika Sobat Traveler memiliki versi tersendiri, silakan tulis versi Sobat Traveler pada kolom komentar. Nomor 6. Perusahaan Otobus Pandawa 87. Perusahaan otobus yang satu ini memang layak mendapat acungan jempol pada musim mudik Lebaran tahun ini. Tahun 2022 merupakan musim mudik pertama bagi perusahaan otobus Pandawa 87 sejak beroperasi pada jalur akap atau antar kota antar provinsi. Namun kualitas pelayanan perusahaan otobus yang satu ini, khususnya dalam bidang manajemen waktu pemberangkatan penumpang, dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan otobus yang sudah terjun di jalur akap sebelumnya. Sikap responsif dari pihak manajemen Pandawa 87 mampu meminimalisir tingkat keterlambatan armada bisnya. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik bagi Pandawa 87. Nomor 5. Perusahaan Otobus Harapan Jaya. Jaran Tulungagung, demikian sebutan untuk perusahaan otobus yang bermarkas di Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dengan tetap menggunakan sistem pemberangkatan bis secara reguler, bis yang cukup terkenal jarang memacu kecepatan armada bisnya di jalan tol ini, mampu mengatur waktu pemberangkatan armada bisnya, sehingga tidak terlalu banyak mengalami keterlambatan. Nomor 4. Gunung Harta Solution. Sultan Hijau dari Malang, yang kebanyakan trayeknya mengarah ke arah Provinsi Jawa Timur, memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga memakan waktu tempuh yang cukup lama. Namun ternyata disinilah kejelian dari pihak manajemen Gunung Harta dalam menghitung manajemen waktu diuji. Mengalami kemacetan parah dan harus melalui jalur arteri Pantura, sebagian besar armada bis Gunung Harta masih bisa memberangkatkan armada bisnya dengan tepat waktu. Keterlambatan beberapa armada bis Gunung Harta hanya terjadi pada puncak arus mudik Lebaran pada tanggal 29 April dengan keterlambatan pemberangkatan sekitar 2 jam dari jadwal. Nomor 3. Perusahaan Otobus Rosalia Indah. Sultan Palur, perusahaan otobus yang satu ini, memang sudah tidak perlu diragukan lagi pelayanannya kepada para penumpang. Beberapa armada bis Rosalia Indah untuk tujuan Sumatera memang mengalami sedikit keterlambatan, namun sebagian besar armada bisnya
ternyata bisa diberangkatkan dengan tepat waktu. Salut bagi pihak manajemen Rosalia Indah, yang bisa mengatur ratusan armada bisnya, agar selalu berangkat tepat waktu. Nomor 2. Perusahaan Otobis Kalingga Jaya. Tidak disangka, perusahaan otobis pendatang baru, yang beroperasi pada jalur Muria Raya ini, cukup sukses dalam mengatur waktu bagi armada bisnya, untuk bisa berangkat mengantar para penumpangnya dengan tepat waktu. Pada masa puncak arus mudik dan arus balik, perusahaan otobis ini menggunakan sistem shuttle untuk mengantar penumpangnya, sehingga tidak perlu menunggu kedatangan bis dengan terlalu lama. Sebuah keputusan yang sangat brilian, sehingga bisa meminimalisir waktu keterlambatan armada bisnya. Nomor 1. Perusahaan Otobis Raya. Salah satu perusahaan otobis yang cukup banyak memiliki pengalaman di dunia transportasi bis tanah air, memang memberi bukti bahwa mengutamakan pelayanan kepada penumpang adalah hal yang paling utama untuk dilakukan. Tidak terlalu memaksakan diri, dan mampu mengkalkulasi waktu serta kapasitas armada bis, menjadikan perusahaan Otobis Raya cukup ramai diperbincangkan di jagat bismania Indonesia, khususnya mengenai ketepatan waktu pemberangkatan armada bisnya.